kimia analitik. Jadi minggu lalu kan kita sudah kelihatan ya. Minggu lalu kita sudah brainstorming menggunakan ini namanya saya nggak ganti ya, tetap Castriana yang suara ini. Kita akan belajar kimia analitik. Apa itu sebenarnya kimia analitik? Karin, ini saya mute. Oke, halo, terdengar ya? Apa itu kimia analitik sebenarnya? Kimia analitik itu definisinya ini saya dapat dari David Harvey. Analytical chemistry is what analytical chemists do. Apa yang ilmuwan kimia analitik lakukan? Ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, ini nggak keluar kok. Apa yang ilmuwan kimia analitik lakukan? Ini biar kelihatan ya teman-teman kelas ini. Apa yang kimia analitik lakukan? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh ilmuwan kimia analitik? Sorry, saya pakai masker karena kemarin pakai masker ngos-ngosan. Ini saya sudah ngajar dari pagi, terus barusan dan dilanjutin. Oke, sorry bahasa Inggris. Jelek ya di atas ya. Jadi kata kuncinya tidak melakukan pekerjaan rutin. Ya, misalnya di kimia analitik itu ada uji sampel. Nggak kemudian tiap hari ngerjain itu bukan pekerjaan ilmuwan kimia analitik. Dan kimia analitik yang membahas itu, tetapi itu bukan poin utamanya. Apa yang dilakukan untuk mengembangkan metode, misalnya, ya, mengembangkan metode yang baru. Misalnya nih, di limbah tekstil, itu ada beberapa. Ini kok nggak geser-geser ya yang di tampilan. Ini yang di rumah bergeser nggak slide-nya? Enggak, Pak. Dari tadi loading. Enggak, Pak. Oke. Seperti ini aja ya. Nggak apa-apa. Ya, seperti ini aja, nggak usah tampilkan slideshow, nggak apa ya. Jadi, kimia analitik itu tidak melakukan sebuah pekerjaan yang rutin tiap hari iterasi itu. Itu bukan pekerjaannya ilmuwan kimia analitik. Ilmuwan kimia analitik itu bagaimana metodenya itu menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik. Misalnya menguji timbal di jalan raya, bagaimana caranya, itu yang dilakukan oleh ilmuwan kimia analitik. Oke. Misalnya ini di beberapa kasus, saya ambil beberapa kasus ya. Ada limbah batik, ya, limbah batik kan berbahaya. Di situ ada zat warnanya, ada logamnya, dan lain-lain, ada banyak. Sehingga kita harus segera mengecek di situ limbahnya melewati ambang batas atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh ilmuwan kimia analitik. Misalnya welding fume, orang ngelas, itu kan logamnya menjadi menguapkan, masuk ke pernafasan. Bagaimana untuk tahu seberapa banyaknya? Nah, itu yang dilakukan oleh ilmuwan kimia analitik. Kemudian ada forest fire, kebakaran hutan, makanan yang tidak sehat. Di situ ada rodaminnya, di situ ada sunset yellow-nya, harus dicek. Itu yang bagaimana ngeceknya, itu pekerjaan kimia analitik. Mbak, kursimu koyone ora enak banget, ganti yang belakang nggak apa-apa. Atau memang enak seperti itu ya nggak apa-apa. Oke. Oke, ini mungkin yang di rumah nampak, yang di sini nggak nampak. Sorry, by the way, ini saya agak zoomkan aja. Ya. Ini saya zoomkan. Oke, sorry. Oke, sorry, agak sulit ini. Oke, pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Ya. Kelihatan ya? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, menentukan informasinya. Misalnya, kita harus menggunakan metode apa?
Ya. Berikutnya adalah merancang. Nah, merancang itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Makanya kan kemarin ada di RPS itu kriteria-kriteria. Ini saya jelaskan sekarang aja. Di situ ada akurasi, ada presisi, ada sensitivitas, selektivitas, biaya, dan kecepatan, sekaligus scale of operation, skalanya. Ini saya jelaskan. Saya share screen dari sini. Tolong saya dijadikan host yang Estriana atau semuanya bisa share screen. Halo, admin? Sudah, Pak. Oke. Mungkin karena saya masih wait kok. Oke, saya agak coret-coret di sini ya. Bukan mana. Oke. Kalian pernah ikut lihat orang manah enggak? Orang manah. Misalnya seperti ini nih. Manah itu kan kayak gini nih. Pen, tulisan, layar. Misalnya, aduh, tolak. Atau ini saya nggak nulis, nggak bisa nulis, bisa. Manah itu kan kayak gini nih. Ada yang menjadi tujuan air kan di tengah sini kan? Betul ya? Warnanya coba saya warna biru lah. Misalnya nonton di Olimpiade. Seharusnya manah itu posisinya di tengah. Tetapi kalau kalian mencoba manah bolak-balik, apakah akan selalu di tengah? Enggak. Kadang di samping, misalnya kadang di tengah, saya warnai hijau misalnya. Kadang di sini, ya. Kadang di sini, kadang di sini. Oke ya. Yang baik itu tengah terus atau random? Yang baik itu kan tengah terus kan? Yang baik di sini terus. Nah, yang baik di sini terus kan? Berapa kali? Mungkin nggak selalu tepat. Paham ya? Ini kasus A. Kasus B, posisinya di pojok terus kayak gini. Berkali-kali. Oke ya. Dari A dan B, kemudian saya kasih C. Yang C posisinya random. Kira-kira dari A, B, C, yang terbaik yang mana? Nah, yang kedua, yang B. Yakin bukan yang C. Yang C pernah kena tengah juga nih. Nah, yang B nggak kena tengah sama sekali, tapi posisinya tepat selalu di situ. Kalau suruh milih B atau C? B. Yang di rumah yang mau milih yang mana? Kalau saya akan milih yang B. Artinya tinggal arahnya dipaskan terus. Artinya dia tepat sebenarnya nembaknya selalu konsisten di situ, ya. Nembak nggak pernah diterima. Ah, gue loh, sing B, gue. Nah, nembak nggak pernah diterima itu yang B. Nah, kemudian tinggal arahnya di tepat. Kalau yang C ngawur, sesekali kena ya, cuma dia ngawur, ya. Sehingga yang memungkinkan untuk diperbaiki adalah B. Yang A jelas itu yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita punya istilahnya akurasi dan presisi. Oke ya. Akurasi itu apa? Oke. Jadi nilai yang diharapkan dan ketepatan nilainya itu adalah akurasi. Ibaratnya kalau mana? Posisinya di tengah, ini namanya akurasinya bagus. Ya, ketepatan. Tepat. Kalau presisi? Oke, kata kuncinya keterulangan. Oke, makasih. Mbak siapa?
Elsa. Ulangan. Nah, keduanya harus bagus, ya. Artinya terulang di tempat yang tepat itu bagus, ya. Terulang terus di situ. Nah, itu istilah antara akurasi dan presisi. Ngerti ya? Dalam kimia analitik, misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 orang di pojok, ya, di sebelah sini ya. Atau anggap aja mereka itu logam berbahaya, ya, merkuri. Ada berapa merkurinya? Ada 4. Uji pertama menghasilkan jawaban 4. Uji kedua 4,5, 3,5, dan lain-lain sebagainya. Nggak masalah. Tapi kalau menjawabnya di sana ada 7 uji pertama, uji kedua 3, uji berikutnya 10. Wah, kacau kan? Mungkin ada yang nyerempet bener, tetapi random. Atau jawabnya salah terus. 10, 10, 10. Terulangnya bagus. Tetapi kenapa jawabnya 10? Mungkin alatnya perlu dikalibrasi ulang. Ngerti kan? Tinggal diperbaiki, berarti sudah selesai ketemu 4 terus. Nah, inilah yang akan kita cek sebenarnya di kimia analitik. Oke, saya berikan sebuah contoh kasus. Teman-teman pernah melakukan titrasi saat SMA? Oke, gini aja. Ini ada meja nih, ya. Kalian ukur pakai penggaris, ya. Misal panjangnya 1,25 meter. Ya, teman-teman yang di rumah di depan ini ada meja nih ya, ada meja. Ya, lihat gambar di bawah ini. Nah, lihat. Ada meja di depan ini, meja dosen. Itu kira-kira 1,25 meter. Saya nggak tahu nih tepat atau enggak. Orang kalau ngukur pertama, kedua, ketiga, ya, 1, 2, 3. Yang pertama ngukur 1,3 meter, 1,2 meter, 1,2. Ini bisa diterima enggak? Kenapa bisa diterima? Oke, saya berikan contoh lagi. Saya belum menjawab bahwa jawaban kalian benar ya. Misalnya titrasi nih. Titrasi itu kurang lebih seperti ini. Di bawah ada misalnya asam cuka. Asam cuka. Yang titranya di sini ada NaOH. Kita ingin tahu asam cukanya itu berapa. Ya, berapa molar. Kan kita bisa lihat ini volumenya berapa, ini molnya berapa. Molarnya, sorry by the way, saya hapus dulu. Oke, saya ulangi. Ini kan diketahui, konsentrasinya diketahui. Volumenya dicari, habisnya berapa. Yang di sini konsentrasinya tidak diketahui. Volumenya tapi diketahui. Ya. Nah, ketika menitrasi yang ke bawah ini, ketika terjadi indikasi perubahan warna, maka kan volumenya ketemu, misalnya 5 ml. Dari sini kan ketemu molnya berapa, betul ya? Nanti tinggal dimasukkan ke sini, di sini volumenya ketemu, konsentrasinya berapa, nanti kan ketemu. Kita misalnya mencari konsentrasi asam cuka. Oke ya, kurang lebih titrasi itu seperti itu. Bingung nggak? Bingung? Saya ulangi lagi ya. Saya punya bahan. Bahannya itu adalah NaOH 0,1 molar. Ya. Saya menyiapkan 100 ml lah di botol, 100 ml. Kemudian saya punya buret. Buret itu paling gampang. Di sini ada skala volumenya. Ya. Kemudian di bagian bawah sini ada yang ingin kita tahu berapa konsentrasinya. Misalnya asam cuka. Ngerti ya? Ketika kita memasukkan asam cuka ke sini, ya, yang sudah diencerkan mungkin, kita kan tahu toh memasukkannya volumenya berapa. Betul ya? Ini volumenya berapa. Jadi yang atas volumenya tidak diketahui akan habis berapa untuk menetralkan asam cuka. Ya, kalau netral kan jumlahnya berarti sama. Tapi yang bawah kita nggak tahu konsentrasinya berapa.
Akhirnya ini kan diteteskan sedikit demi sedikit ke bawah. Ya, sebelumnya dikasih PP itu indikator. Kalau warnanya bening berarti belum setara, ya, belum sebanding. Setelah warnanya berubah menjadi pink, artinya setimbang tuh jumlah NaOH sama asam cuka. Setelah ini masuk dan terjadi perubahan warna, kan ketemu volumenya nih. Misalnya 35 ml. Oke ya, kebayang ya. Dari molar dan volume ini kan ketemu berapa molnya, ya kan? Kita bandingkan aja. Ini ada volume nih, berarti molnya kan harusnya sama dengan yang di bawah, dengan asam cukanya. Dari mol itu akhirnya ketemu volumenya berapa, molarnya ketemu konsentrasinya. Ngerti ya? Oke, saya nggak akan membahas itu lebih jauh karena akan kita bahas di kemudian hari. Ya, tetapi kita memfokuskan pada 35 ml ini. Misalnya, kan kita melakukan sebanyak 3 kali A, B, C. Yang pertama 35 ml habisnya. Kan yang kedua nggak akan sama persis. Bisa jadi 31 ml. Yang ketiga mungkin agak lebih sedikit lah, 36,5 ml. Jawabannya, pertanyaannya simple. Ini bisa diterima atau tidak? Oke. Bisa. Alasannya? Tidak terlalu beda gitu. Mendekati. Ada yang lain? Kenapa kalian mengatakan bahwa itu mendekati? Nggak jauh hasilnya. Kalau di rata-rata ya mirip lah. Tapi kalau yang satu misalnya 35, yang berikutnya 70, kemudian 45 yang satunya. Ini bisa diterima nggak? Nggak. Gimana? Bisa? Bisa. Tapi kan menurut volume yang dikasih atau apa masanya juga. Oke. Oke, jawabannya beda-beda ya. Saya nggak bisa jawab ini bisa diterima atau enggak. Kalian pakai perasaan soalnya. Ya kan? Perasaan mirip-mirip, dah lah nggak apa-apa. Ya toh? Dikira-kira, misalnya kalau ini 1,25, yang 1,3, yang 1,4. Kemudian kalian nggak jauh, nggak apa-apa. Baper toh, akhirnya pakai perasaan kan? Ya toh? Nah, itulah penyakitnya orang kimia nggak boleh pakai perasaan. Meskipun orang belajar fisika itu belajar gaya, orang matematika belajar hitung-hitungan, kalau chemistry learn about us. Ya, itu kan mempelajari tentang diri kita, kehidupan gitu kan, kimia itu. Tapi nggak boleh pakai perasaan. Kalian punya chemistry sama orang lain nggak masalah. Tapi kalau untuk belajar kimia ini, jangan pakai perasaan. Ada panduannya. Kalau bedanya seperti ini bisa diterima atau enggak, bedanya seperti itu bisa diterima enggak. Paham ya? Panduannya ada di, misalnya saya tampilkan slide berikutnya. Saya stop. Oke. Stop share. Saya coba tampilkan ini. Jadi ada namanya EOSC ya. Guidelines for Standard Method Performance Requirement. Kita nggak boleh ngasal. Di sini sudah ada panduannya. Misalnya di sini. Repeatability atau expected precision, ini paling ujung kiri ya. Oke. Kita harus cek RSD-nya bisa diterima atau tidak. Relative standard deviation. Ya. Yang ingin saya tekankan bahwa kita nggak boleh pakai perasaan, sudah diatur sama yang kuasa. Oh, kalau konsentrasinya kecil, RSD-nya besar 30, nggak apa-apa. Tetapi kalau konsentrasinya besar, tapi kok perbedaannya besar, nggak boleh. Paham ya? Jadi tadi saya belum menyebutkan tuh volume NaOH-nya itu berapa. Konsentrasinya berapa. Jangan-jangan konsentrasinya sangat besar, sehingga perbedaan yang tadi itu sudah nggak bisa diterima. Paham ya? Oke.
Artinya ada panduan yang kita ikuti. Seperti halnya kita bilang, kamu tak kasih uang 10 juta. Kemudian uang dari 10 juta itu hilang 1 juta. Banyak atau sedikit? Oke, banyak. Karena kamu bukan saudaranya Elon Musk. Ya kan? Sesimpel itu. Kalau Elon Musk misalnya sehari hilang berapa miliar, nggak masalah. Oke ya? Sederhana itu. Kalian hilang 100.000 dari 10 juta. Ya, yang satu sama hilang 100.000 dari 500.000. Yang 500.000 akan bilang banyak atau sedikit? Hilang 100.000. Banyak. Ini buat bayar kos-kosan, berapa 100.000. Nah, yang satunya 10 juta hilang 100.000. Kira-kira tekanan hidupnya lebih berat yang mana? 500.000 kan? Oke, paham ya? Sesimpel itu. Kita nggak boleh pakai perasaan di kimia analitik. Ya, kalau benci ya bilang benci gitu ya. Ini langsung menyusut nih ini ya. Terbukti ya. Aduh. Oke ya. Oh, banyak yang sakit ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Oke. Baik. Tadi itu yang harus kita tentukan. Ada salah satunya yang kita tentukan adalah sensitivitas, ya, selektivitas. Sorry, sambil ngecas. Oh, sebelum itu saya mau tampilkan video dulu lah, alat-alat ya, biar saya bisa sambil bernapas sejenak, nggak ngos-ngosan. Video ini, by the way, nggak ada suaranya. Nah, jadi nggak muncul suara nggak apa-apa ya. Saya masih utang ke kalian ya, menyerahkan RPS. Ini aja. Ya, oke, kita nonton sejenak. Saya share screen aja. Kita belajar dulu alat gelas. Oke, ini namanya adaptor. Dipakai di destilasi. Ini batang pengaduk. Ya. Ini botol reagen. Saya stop dulu. Botol reagen di sini ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya saya warnanya gelap dan yang warnanya bening. Ya. Bedanya apa? Penggunaannya. Jadi bahan kimia itu kadang mudah rusak karena oksidasi atau mudah teroksidasi karena cahaya. Paling simpel gini, vitamin C itu mudah menjadi, awalnya kan asam askorbat, mudah menjadi asam dihidroaskorbat. Saya salah nggak ya? Oke, simpelnya dia mudah teroksidasi, mudah rusak oleh cahaya, ya, vitamin C. Nah, sehingga dia diletakkan di reagen yang gelap. Kalium permanganat misalnya di gelap. Tapi yang NaOH di botol bening. Tapi NaOH sebaiknya di botol plastik, ya, yang terbuat dari HDP. Karena apa? Kalau botolnya bening, dia itu di sini nih. Ini ya gambar botol ya. Itu akan ngenceng gitu loh.
Jadi tutup sama wadahnya itu, misalnya ini tutup, ini wadahnya akan mengencang nih, tutup ini wadah nih teman-teman ya di rumah ya. Ini kayak gini. Ini kalau harus dikasih vaselin, kalau lupa nggak dikasih vaselin akan ngenceng dalam beberapa menit. Lupa, akhirnya korban 1 botol. Paham ya? Sehingga di botol plastik relatif aman. Ngerti ya? Kemudian kalaupun pakai vaselin tapi sudah sangat lama, nanti dia akan ngenceng juga. Nggak bisa dibuka lah gampangannya gitu ya. Sehingga harus disesuaikan. Ini botol tetes, biasanya PP ya, yang di dalam sini, phenolphthalein. Ini namanya buret teman-teman. Ya kayak keran di bawahnya, tetapi ada unitnya di sini nih, milimeter berapa mililiter. Oke, ini corong Buchner, ini corong pisah. Ya, corong pisah itu untuk ekstraksi. Ini corong saring. Biasanya di corong saring ini ada kertas saringnya diletakkan di, jadi nggak cuma nyorong. Kalau untuk misahin, ya, atau kalau untuk sekedar menuangkan larutan nggak usah pakai kertas saring nggak apa-apa. Paham ya? Erlenmeyer, gelas arloji, gelas beker atau gelas piala. Ini saya menggunakan istilah-istilah di bahasa Indonesia ya. Ini namanya gelas ukur. Kolom kromatografi. Oke, krus porselen. Ini kuvet. Kuvet itu bentuknya kecil segini. Harga 1 kotaknya ini sekitar sekarang mungkin bisa 300 400. Ya. Untuk spektro UV. Jadi gini. Nggak apa-apa ya, saya jelaskan sedikit ya. Ini saya stop share dulu. Ini ada yang nanya nih teman-teman, nanya kuvet. Oke, kuvet itu kan bentuknya seperti ini nih. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya mengecil di bawahnya itu loh. Paham ya? Sehingga yang di sini kan larutannya lebih sedikit, yang ini membutuhkan larutan lebih banyak. Ada yang bentuknya seperti ini juga. Nah, kuvet itu digunakan saat apa? Spektro. Biasanya UV vis sih. UV vis. Jadi benda larutan kalau diletakkan di sini ya, kemudian cahaya dilewatkan, ini sumber cahaya ya, lampu. Ya. Kemudian keluar ke sini. Di sini ada detektor. Ya. Menangkap. Paling simpel, detektor ini kita asumsikan dengan mata lah. Mata ya. Matanya lentik. Ya. Alisnya. Nah. Kali banget toh. Saya hapus saja. Wait. Misalnya saya gambarnya nggak begitu bagus, sorry. Nah, ini mata ya. Nah, ini matanya kan melihat, ya kan? Kemudian kalau ini terlalu kental atau terlalu pekat konsentrasinya, akan nggak melihat cahaya itu dengan benar, toh? Nggak sempurna. Itu seperti kalau hati kalian kotor, asik. Nah, sehingga tingkat konsentrasi di dalam sini akan mempengaruhi apa yang diterima oleh mata. Paham ya? Nah, wadah ini pakainya kuvet. Kurang lebih konsepnya seperti itulah. Ya, ini kasih kumis sedikit lah. Malah nggak gambar. Oke, itu kuvet ya Mbak ya. Oke, saya stop dulu. Stop share.
Oke, kita lanjutkan ke ini kuvet. Ini labu alas bulat. Labu alas datar, bedanya yang bawah datar, yang satu bulat itu aja. Alas jantung, bentuknya seperti jantung. Ini alat leher 3, digunakan saat destilasi biasanya. Labu saring, mesti bingung nih. Wes rapopo, labu ukur, ini pendingin bola, ini pendingin libik, pokoknya pendingin lah. Ini pendingin ulir. Oke, ada yang mau tanyakan? Emang paham tadi itu? Ya kan? Kenal. Jadi gini, saya sambil jelaskan ya. Misalnya di destilasi nih teman-teman. Di destilasi. Destilasi itu kalian pernah belajar di SMA kan? Destilasi. Itu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Paham ya? Kalau filtrasi itu kan berdasarkan ukuran. Yang ukurannya jumbo nggak bisa melewati saringan, sesimpel itu. Kalau kalian bikin kopi, bikin teh, itu kan ada kayak saringannya. Nah, kita ingin misalkan alkohol sama air, misalnya. Mereka tercampur dalam satu wadah botol, misalnya. Kita ingin misahin nih. Kalau minyak sama air kan gampang. Didiemin aja nanti yang di bawah air, yang di atas minyak. Tapi kalau alkohol sama air, mereka relatif nyampur. Kita ingin misahin. Atau contoh lainnya adalah ingin, kalau di SMA kan belajar minyak bumi tuh. Pengen misahin solar sama bensin. Dan lain-lain sebagainya. Ya. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan destilasi. Yang sederhana aja lah, karena ini kita cuma misahin 2, alkohol sama air. Sehingga kita perlu setup nih alat. Ini di bawah itu labu lah, nggak apa-apa. Kemudian ini ada kaca-kaca ya, kayak gini. Ini kasih pendingin. Kemudian ini kasih konektor lagi ya. Kemudian ini alat penampung, misalnya pakai Erlenmeyer. Ya. Kemudian di sini ada penangas. Ada penangas. Ini pendingin. Ini rangkaian ya, artinya terpisah-pisah kita gabungkan gitu ya. Ini 3 nih. Di atas ini kasih tutup nih. Biar uapnya nggak keluar ke atas. Ini mungkin lehernya kasih 2 lah. Pakai leher 2 atau 3 nggak apa-apa. Kalau 3 yang 1 ditutup nggak apa-apa. Sini kasih termometer. Meter. Oke ya. Kebayang nggak? Mbak, kalau kamu nggak kelihatan duduk sini nggak apa-apa loh. Ya, nanti tak tanya-tanya terus. Oh enggak, enggak, di sini aja nggak apa-apa. Ya, nah, asumsinya kalau dipanaskan air sama alkohol, nanti siapa dulu yang lebih menguap? Air dulu atau alkohol dulu? Alkohol. Kenapa? Oh ya, alkohol, yang Firman jawab. Karena apa? Karena dia memabukkan dan haram. Nah. Karena alkohol mudah menguap, ya. Mungkin itu alasan orang yang mabuk itu mudah ngantuk. Saya nggak tahu, ngarang aja. Alkohol itu kan di sekitar 75 derajat Celcius sepertinya, harus dicek lagi, sorry. Kalau air kan 100 derajat Celcius baru menjadi uap air. Oke ya. Sehingga kita manasinya di suhu berapa? Jangan 100, kalau 100 nanti menguap semua. Di suhu ini aja nih, atau suhu 80 lah, 80 derajat Celcius. Alkohol akan menguap, tapi air tidak akan mendidih. Alkohol mendidih, sorry. Nah, sehingga alkohol itu akan naik ke atas nih, uap alkoholnya. Nyampe sini buntu toh, satu-satunya jalan keluar ke sini kan. Nah, di sini ada pendingin. Di sini dimasukkan air yang dingin, atau air biasa sebenarnya nggak apa-apa.
Akhirnya dia mengalami yang namanya mengembun atau kondensasi. Ya kan? Ini out keluar ya. Artinya alirannya kan ngalir terus biar suhunya biar bisa terkondensasi. Nah, di sini lewat sini airnya kan jadi cairan toh. Masuk lagi ke sini. Paham ya? Airnya alkoholnya terpisah sama air. Karena alkoholnya menguap, airnya belum menguap tuh. Sorry, alkoholnya sudah mendidih, airnya belum. Alkoholnya lewat, kedinginan, airnya masuk ke Erlenmeyer. Paham ya? Airnya di sini. Atau kalian mau misahin solar sama bensin, gabung aja, nanti dimasukkan di sini. Nanti dicari kira-kira suhu berapa, siapa yang akan lebih menguap dulu. Yang lebih mendidih, menguap terus ini ngantuk mau jumatan. Kalau mendidih itu kan berarti bensin lebih mudah mendidih atau LPG. Nah, gitu kan. Nah, bagaimana untuk memisahkan minyak bumi? Nanti ada namanya destilasi bertingkat. Di sekolah kan diajarkan toh? Tapi nggak paham, itu aja sih nggak apa-apa. Diajari Pak, tapi nggak paham. Nah, itu ada beberapa tahap. Kan ada keluarannya seperti apa gitu toh. Yang di bawah itu kan aspal toh. Ya kan? Yang paling atas LPG, ya toh. Di dalam itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Iya. Oke, nanti di sini ada termometer lah. Ada termometer. Saya nggak, coba ya, saya ada nggak ya gambarnya? Oke, saya coba tampilkan gambarnya. Atau nanti aja ya, kita selesaikan videonya dulu lah. Karena sudah setengah 12 juga. Oke, pendingin, jenisnya ada banyak. Ini pipet tetes, kalian mungkin sangat familiar dengan pipet tetes. Ini pipet ukur. Ini pipet volume. Kemudian ini tabung reaksi. Oke. Ada banyak jenis alat dalam lab kimia. Ya, ini saya stop share aja. Ada banyak. Oke. Ngajar online itu kayak gini loh, ngopeni yang di rumah bareng ya. Oke, tadi ada pipet. Oke, tabletnya agak lawas-lawas, apa-apa, yang penting nganggo. Nah, pipet itu kan jenisnya ada banyak tuh, ada pipet ukur, ada volume, ada pipet tetes. Tapi ini kan nggak ada ukurannya. Nah, kalau pakai pipet ukur dan pipet volume, teman-teman udah pernah lihat belum? Udah ya? Kira-kira itu presisinya bagus nggak? Ya lebih bagus dong daripada pipet tetes. Ya. Tapi kalau untuk uji yang skalanya mikro, kalau untuk uji yang skalanya berapa molar dan lain-lain sebagainya, masih bisa kena. Gampangannya kayak gini nih. Ini ada yang seperti ini. Yang satunya kecil-kecil kayak gini. Sesimpel itu ya. Kalau ini pakai pipet tetes, pipet volume, oke lah. Kalau ini, jangan-jangan ketika akurasinya dengan pipet tetes bisa kena di sini, tetapi kalau di sini jadi nggak akurasi karena besar. Paham ya? Makanya ada namanya untuk ngambil-ngambil alat. Oh, pakai glass beaker aja. Soyo kacau. Glass beaker itu bukan untuk pengukuran, hanya untuk wadah. Pakai gelas ukur. Gelas ukur juga nggak presisi, lebih presisi pipet ukur, pipet volume. Pipet ukur atau pipet volume. Ya, kalau di pom bensin nggak pakai pipet ukur, pipet volume, tapi pakainya glass beaker. Karena kalau pipet ukur, pipet volume untuk
menerah atau mengkalibrasi itu akan habis waktu. Nah, saya ada nih di sini. Ini namanya pipet mikropipet. Pernah lihat? Ini yang di rumah nih kayak gini nih. Nah. Oke ya. Di sini ada mungkin Mbak bisa pegang. Sorry tangan kiri ya. Ini karena saya megang headset juga. Ya, sorry Mas. Mbak. Saya nggak bisa ke sana, Mbak. Kita terpisahkan jarak ya. Teman-teman kalau lihat di sini nih, ada 2 hingga 20 mikroliter. Skalanya mikro, bukan mililiter. Ya. Misalnya, ini teman-teman nggak usah diputar, nggak apa-apa ya. Saya ini kan 12 nih, tertulis nih di sini. Nih, di sini tertulis 12. Nah, kelihatan. Nah, di sini tertulis 12. Saya tinggal geser-geser di sini, putar dan lain-lain sebagainya. Saya ingin 14 mikroliter. Ya. Kemudian tinggal saya ambil, terus celupkan cep kayak gini. Ngerti ya? Di sini nanti ada tipnya. Ada yang kalau kalian lihat di video-video orang kimia kan kayak gitu, kayak gini. Ini lebih mudah, lebih cepat. Ya, kalau saya penelitian yang skalanya mikro, ya pakai ini, pakai pipet volume, kacau. Ya, ini muternya jangan lebih dari maksimalnya ya. Ya, muternya kan. Oke. Terus, oh by the way ini harganya enggak begitu mahal, ini cukup murah. Yang seperti ini sekitar 500-an ribu. Biasanya kalau yang mereknya Eppendorf hingga sekitar 9 jutaan, hingga 12 juta. Satu buahnya. Ini punya saya pribadi, jadi saya bawa-bawa nggak masalah. Ya, kemarin ada satu box salad atau di dalamnya ada banyak. Misalnya ini, di sini, ini saya ambil nggak apa-apa ya. Ini 800. Ini berarti range-nya 100 hingga 1000. 1000 itu 1 mililiter. Ini kalau mentoknya bisa ngambil hanya 1 mililiter. 1 mililiter betul. Sedikit, sangat sedikit kan? Tetapi presisi. Yang itu maksimal 5 mililiter. Ya, di sini nanti ada pipet tipnya. Pipet tipnya itu bentuknya gini. Ini misalnya pipet ya, mikropipet. Nah, ada bentuknya kayak gini. Nah, paham ya? Untuk ngambil. Jadi ada skalanya. Ini enggak sepresisi yang mereknya bagus, Eppendorf. Ya, yang sekitar. Oke, at least teman-teman sudah megang alat ini. Hore, tepuk tangan. Ini beda-beda kok. Beda-beda. Volumenya beda-beda, nggak bisa untuk semuanya. Misalnya ini hanya 1 hingga 5 mililiter. Kalau untuk lebih kecil, pakai yang lebih kecil. Gitu. Oke. Dari angkanya, ya. Warnanya sama semua. Tapi kalau yang Eppendorf warnanya ada yang kuning. Aduh, aku nyebut merek. Mudah-mudahan sponsor. Ada yang merah, ada yang biru dan lain-lain sebagainya. Kalau ini sama. Ini yang murah kok. Murah meriah, cuma 500.000. Satu buahnya. Oke. Nah, sehingga orang kimia analitik harus tahu kapan menggunakan pipet volume, kapan menggunakan mikropipet, bahkan kapan menggunakan pipet ukur. Jadi ada 3 jenis ya pipet itu, ada yang pipet ukur dan pipet volume. Pipet volume itu bentuknya kayak gini nih teman-teman. Ada menjendolnya sedikit. Ya kan tadi, kalau yang pipet ukur rata kayak gini. Tetapi ini hanya bisa untuk satu volume. Misalnya 5 ml saja, 10 ml saja. Tapi kalau untuk 12 pakainya pipet ukur. Pipet ukur pun ada yang skalanya 12, skalanya 25, ada yang 10, macam-macam. Ada yang 5. Oke ya. Oke. 10 menit lagi lah. Yang cowok-cowok mau Jumatan. Kemudian setelah memastikan semuanya, kemudian merancang eksperimennya dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak akan bahas lebih jauh lah, ya, akan sangat jauh. Oke ya, ini saya tampilkan aja. Ini jenis-jenis beberapa ya, yang
Saya diberi akses coret-coret nggak ya? Nggak tahu nih, bisa coret-coret. Kan kadang bisa coret-coret juga di sini. Oh, annotation. Let annotation. Oke, saya lihatkan di sini aja ya. Ini yang ini namanya yang A, glass beaker. Ya toh? Yang ini glass beaker. Nah, ngono wae tak cerek ini. Ini volume sorry. Labu ukur. Ini gelas ukur, ini pipet tetes, ini mikropipet, ini lebih kecil lagi namanya siring. Saya nggak bawa. Yang ini pipet ukur, yang ini pipet volume. Untuk mengukur menggunakan itu semua. Tapi kecuali ini ya. Jadi meskipun di Erlenmeyer itu ada ukurannya, misalnya Erlenmeyer 25 ml, kalau mau mengambil 25 ml nggak boleh pakai Erlenmeyer. Oke ya, paham ya? Nah, ini Zyring ini harganya lebih mahal. Jadi bentuknya kayak suntian. Ya. Itu lebih mahal, lebih kecil, terbuat dari kaca, biasanya untuk di CMS ataupun yang lainnya, atau untuk nyuntik kamu. Nah, gitu. Enggak. Zyring itu artinya bahasa Indonesianya suntian. Itu kalau enggak hati-hati nih, atas nih ketika nyolokin, kemudian patah jarumnya, ya kayaknya nggak tahu ya harganya berapa, ya 5-an mungkin ya. Enggak ding, 20-an mungkin ya yang bagus. Lebih mahal lah intinya. Karena dia lebih akrab. Ngambilnya itu nanti mungkin skalanya lebih di bawah mikroliter. Kalau mikroliter kan pakai ini nih. Itu lebih sedikit. Jadi cuman kayak garis ngelirit kayak gitu. Ya. Kalau suntian kan bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Kalau suntian. Kalau suntian kan bentuknya itu kan bentuknya kayak gini ya. Ya, ini jarumnya di sini ya. Ya. Wih, bagus juga gambarku. Oke. Tapi kalau siring, ini jarumnya, di bawahnya ini kan diameternya besar. Ini diameternya itu ya segaris ini kok. Ngerti ya? Ini suntiannya itu ya untuk dorong segaris ini. Jadi sangat kecil. Wes mulai panik kalau besok kalian ke lab mungkin bisa megang. Oke, kemudian berikutnya ini unit-unit ya. Kalian saya yakin sudah tahu ada tera, ada giga, ada kilo, ada desi, senti dan seterusnya. Ada mikro itu di bawah mililiter. Jadi 10 pangkat minus 3 mililiter itu artinya 1 mikro. Sesimpel itu sih. Ya. Ada mikro di bawah, ada nano, pico, femto, ato dan seterusnya. Ya, unit-unitnya. Oke. Biar kalian tahu aja sih. Oke, ini yang orang kimia analitik harus punya, yaitu buku lab. Sebenarnya semua orang kalau nge-lab harus punya buku lab. Setiap hari ada catatannya. Saya hari ini ngapain, bermasalahnya di mana, dan lain-lain sebagainya. Ya. Sehingga kalau ada misalnya 2 ilmuwan mempublikasikan hasil penelitiannya bareng, siapa yang berhak atas penelitian itu? Nah, itu salah satunya bisa ditelusuri dari buku lab. Dan buku lab itu ada aturannya, misalnya nggak boleh di stip X, nggak boleh di tip X, tapi dicoret. Karena kita tahu salahnya tadi seperti apa, yang betul seperti apa. Sedetil itu ya. Oke, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah mungkin ada yang mau ditanyakan?
Yang di rumah mesti bunyi padahal kan mumet yo hitung-hitungan ya. Saya meng teori ya ora apa-apa. Kita jumpa lagi minggu depan hari Jumat di waktu yang sama gitu aja ya. Kalian kuliah kimia, yang di rumah itu yang kuliah itu ya, ulumul Quran paling ya. Iya Pak, tadi habis kuliah ulumul Quran, jadi mepet banget jamnya Pak. Iya. Kalau mudah-mudahan bisa habis zuhur lah. Oke, rodok kalau juga. Sorry teman-teman yang di rumah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin minggu depan kita akan menampilkan video-video lagi. Sorry, saya tidak bisa memberikan akses videonya itu karena copyright-nya lag. Meskipun yang ambil video itu saya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita mulai masuk materi ya, hitung-hitungan dan lain-lain sebagainya. Mungkin selingannya video, gitu aja. Apa? Yang kemarin yang di rumah itu ada yang nanya volume juga. Menanyakan apa? Sorry, saya lupa. Oke. Nggak apa-apa ya, tambah sedikit ya. Mol sama STP. Jadi persamaan itu kan kalau kalian tahu bahwa mol itu adalah rumusnya volume per 22,4. Ini kalau STP 0 derajat Celcius 1 atm dan gas ideal. Ya. Rumus yang satunya PV NRT. Ini adalah 0,082. Unitnya ATM liter per mol per Kelvin. Ya. Kalau unit yang lain mungkin ada 3,14 berapa tergantung ya. Di fisika kan ada dulu itu. Ya. Nah, macam-macam. Yang menjadi pertanyaan itu kenapa yang satu rumusnya seperti ini, yang satu rumusnya seperti itu. Ya. Betul. Yang satu ini suhunya misalnya 0 derajat itu adalah 273,15 Kelvin. Betul kan? Nah, ini dimasukkan dimasukkan ke sini. Ini 1 atm dimasukkan ke sini. Maka komparasi antara V, N, ini R-nya harganya sudah Anda, nanti perbandingannya diangkat 22,4. Paham ya? Tetapi kalau besok kalian belajar kimia fisika, akan tahu mengapa rumusnya sama dengan PV sama dengan NRT. Ini adalah integral dari rumus yang lebih rumit. Oke, itu sudah ada ternyata. Hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk semua ya? Yang kalau saya tulis masuk semua gimana? Atau presensi aja ya, biar fair. Atau minta tolong koordinatornya tulis saja siapa yang masuk, siapa yang enggak. Biar nanti saya input. Oke, itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya atas kesediaannya bertemu di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan dan lain-lain bisa kita bahas di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.